dari tadi. Kemana aja? Maafin, tadi bantu ibu dulu. Buku baru lagi. Apa tuh? Lihat dong. Nanti aja deh di sekolah. Sekarang ke sana dulu yuk. Ayo udah yuk. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kalian seperti biasa ya masih pagi. Iya dong, bisa aja Bapak. Boleh, kalian persiapkan kebiasaan. Silakan masuk. Oke Pak. Aduh, gara-gara batu ini. Apaan nih? Perpustakaan bakal diganti robot, buku-buku bakal dibuang. Anak-anak harus tahu nih. Ya, anak-anakku sekalian, jadi kita penting sekali ya membiasakan dari sejak dini untuk kita selalu membaca. Kenapa selalu membaca? Karena dengan membaca wawasan kita, pengetahuan kita itu pasti akan bertambah ya. Buku itu adalah gudangnya ilmu ya, tetapi tidak akan terbuka kalau misalkan kita tanpa membaca. Jadi buku itu adalah gudangnya ilmu, kuncinya adalah membaca. Biasakan setiap hari minimal setengah halaman kalian membaca. Buku apa saja yang kalian minati, yang kalian sukai. Nah, dengan sendirinya nanti kalian akan terbiasa sehari setengah halaman, kemudian lama-lama satu buku itu bisa kita baca semuanya ya. Sehingga dengan sendirinya ketika kita sudah membaca buku tersebut, maka akan menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, juga wawasan kita akan bertambah ya. Jadi biasakan untuk selalu membaca. Pak, jangan ditusuk dulu dong Pak. Astagfirullah, Panji, kamu dari mana aja kebiasaan? Pak, saya bisa masuk gak Pak? Bisa.
Istiadat, kiaman, salaman. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan perpustakaan di Indonesia. Dulu, perpustakaan hanya dikenal sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tapi sekarang perannya sudah jauh lebih luas. Perpustakaan kini menjadi pusat informasi, tempat belajar sepanjang hayat, bahkan ruang kreatif yang terbuka untuk siapa saja. Di era digital seperti sekarang, perpustakaan tidak hanya menyediakan buku cetak, tapi juga buku elektronik, jurnal online, dan akses internet untuk mencari pengetahuan. Pak, berarti kita bisa belajar di mana aja dong, asal kitanya mau membaca. Betul sekali, Melda. Itulah hebatnya perpustakaan modern, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bukan begitu, Panji? Coba jelaskan apa fungsi perpustakaan bagi belajar. Tempat tidur, Pak. Baca ilmu. Ya, bagus. Tapi lain kali jangan tidur di kelas ya. Karena ilmu gak bakalan masuk kalau kita hanya memejamkan mata tiduran seperti tadi. Ingat anak-anak, membaca itu membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalian tahu nggak? Katanya perpustakaan bakal diganti sama robot. Ah, emang iya? Iya benar, tadi aku sempat baca di koran. Serius Gi? Gawat dong. Panji, kamu udah kasih ini ke bener? Jelas dong. Gimana kalau enggak? Coba lihat deh sumbernya terus baca dulu sampai selesai. Ah udahlah, mungkin benar. Oh iya. Jadi sebenarnya ini tuh apa sih? Aku harus cari tahu. Waduh, ini mah poster dari AI. Berarti tadi aku nyebarin berita bohong dong. Sore itu, Panji benar-benar belajar sesuatu. Bahwa membaca bukan cuma soal bisa mengeja, tapi tentang memahami isi dan mencari kebenaran di baliknya. Faktanya, minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data UNESCO, Indonesia pernah berada di peringkat 60 dari 61 negara dalam hal literasi. Artinya banyak orang bisa membaca, tapi belum menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Namun di banyak sekolah, semangat membaca mulai tumbuh. Setiap pagi, kami membiasakan diri membaca bersama. Ada yang membawa buku dari rumah, ada yang membaca tulisan teman sendiri. Dari kebiasaan sederhana ini, kami belajar bahwa literasi bukan sekedar membaca huruf, tapi memahami makna, membuka pikiran, dan memperluas wawasan. Mungkin kami belum punya segalanya, tapi semangat untuk terus membaca dan belajar adalah kekuatan terbesar kami.